Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat P-Network dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Baik teman sahabat P-Network dimanapun berada, semoga hari ini kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap masih bisa melaksanakan tugas rutin seperti biasa, mencari nafkah untuk keluarga. Teman sahabat P-Network dimanapun berada, tadi malam saya mengadakan video call dengan teman-teman yang ada di Sulawesi Barat. Sebelumnya saya berkomunikasi dengan teman-teman KPIG yang ada di Aceh. Kami bukan video call ya, hanya teleponan biasa melalui WhatsApp. Yang kedua, saya lama ngobrol dengan Mbak Berli yang ada di Cina ya. Kita sharing, kita komunikasi. Selesai itu masuk teman-teman Sulawesi Barat, KPIG Sulawesi Barat. Saya dikontak, Abah apa kabar? Alhamdulillah baik. Bah, kami mau silaturahmi sama Abah, mau bincang-bincang masalah perkembangan P-Network di negara Cina. Oke, apa masalahnya? Apa cerita gitu. Jadi kalau Medan gitu ya, apa cerita? Kemudian mereka bertanya yang dari Sulawesi Barat, Bah, apakah Berli Logistik itu benar adanya? Wah, ini pertanyaan keren. Kenapa? Teman-teman yang di Sulawesi Barat ya begitu semangat, begitu kompak, kepingin tahu orangnya, mencari informasi. Ini keren ini, orang yang seperti inilah yang kita butuhkan. Tidak hanya diam, terima informasi. Mereka begitu terima informasi, dia kembangkan lagi, dia diskusi lagi dengan teman-teman yang lain. Jadi yang dia tanya adalah bagaimana dengan Berli Logistik, itu benar apa tidak? Saya katakan benar ya, Berli Logistik masih dirancang oleh Mbak Berli itu sendiri. Ya, orangnya Mbak Berli ini begitu semangat dan sukanya berbagi. Jujur saja, dengan adanya Mbak Berli di Cina, kita terbantu informasi yang ada di Cina. Soal kebenaran, keakuratan dari informasi, itu manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi kemauan dan semangatnya Mbak Berli memberikan informasi kepada kita, pionir-pionir yang ada di Indonesia, ini kita berterima kasih. Yang tadinya kita tak tahu, kita jadi tahu gitu. Mbak Berli ini orangnya peduli. Terus bagaimana dengan teman-teman yang di negara lain? Mungkin mereka nggak main P-Network, satu. Kemudian kedua, mereka mungkin main P-Network, tapi tidak terpikirkan untuk memberikan informasi. Tidak mau atau tidak pandai memberikan informasi kepada kita pionir yang ada di Indonesia. Jadi baru satu orang yang di luar negeri yang peduli memberikan informasi tentang P-Network di Cina adalah Mbak Berli. Mbak Berli keren, terima kasih Mbak Berli. Sudah banyak memberikan informasi kepada kami. Kami buta yang namanya P-Network, apalagi yang berada di Cina. Dengan ada yang Mbak Berli di Cina yang setiap hari, mungkin setiap jam, setiap menit, tetap menginformasikan kepada kita. Mbak Berli pintar bahasa Cina. Jadi begitu ada orang yang upload tentang perkembangan P-Network dengan bahasa Cina, Mbak Berli langsung terjemahkan, langsung dia share di dinding Facebooknya. Kalau saya memang sering dikirimi ya di WA artikel-artikel tentang P-Network yang ada di Cina. Ini keren habis, Mbak Berli, terima kasih. Jadi teman-teman Sulawesi Barat menyatakan, Bah, itu legal apa tidak? Tadi nyatakan ada apa enggak? Saya bilang ada. Ya, Berli Logistik. Kenapa? Itu adalah buah pikir Mbak Berli untuk membantu teman-temannya yang ada di Indonesia nanti. Nah, dengar ya. Nanti setelah Open Mainnet ini mungkin baru berjalan. Jadi bagaimana yang dirancang Mbak Berli tentang Berli Logistik? Benar, itu ada. Tetapi ya kita di sini harus berpikir kembali. Mbak Berli nggak mungkin bekerja sendiri. Jadi saya berharap teman-teman yang ada di Indonesia, ketua-ketua grup, ya, orang-orang teman-teman yang mungkin banyak di KPIG, mari kita pikirkan per provinsi. Kita rancang juga. Kalau Berli membuat di sana Berli Logistik, ayo kita sambut. Kita buka cabangnya di Indonesia. Kalau itu nanti Open Mainnet dan benar adanya. Saya berpikir lagi dengan Mbak Berli, ya, dinyatakan legal atau tidak legal, yang penting pemikirannya positif. Yang kedua, kalau dia menyatakan ini Berli Logistik, ini mau tidak mau harus menyiapkan manajemennya.
harus menyiapkan timnya, harus memiliki izin. Setelah tim terbentuk, izinnya ada, Mbak Berli harus cari komunikasi ke Indonesia. Apa saja persyaratan untuk memasukkan barang ke Indonesia? Masalah mungkin cukainya. Ini nggak bisa main-main, ini serius. Serius dalam arti kata, ini proyeknya proyek cukup besar nantinya. Seluruh provinsi yang ada di Indonesia, kita rata-rata ada pemain pay network kita, pionir kita ada di sana. Jika kita nanti sudah open minded, kemana kita mau belanja? Ya, yang pertama pasti KPIG yang ada di Indonesia. Toko PID itu sudah pasti dan itu legal, itu ada izinnya. Bagaimana dengan di Cina? Nah, di Cina ini perlu kita pelajari dengan Mbak Berli. Bila perlu nanti KPIG nasional yang ada di Jakarta, ya Pak Ahmad Mustafa, bisa kerjasama dengan Berli, memasukkan barang via koperasi. Nah, nanti kita belanjanya bisa di koperasi. Kalau kita mungkin repot belanja langsung ke Cina. Tapi kalau sudah kerjasama dengan KPIG nasional kita, ini keren abis gitu. Ya tujuan kita kan satu. Bermain pay network ini dengan tujuan melakukan penambangan, ingin mencari sebuah keuntungan. Ingin mencari sebuah kemudahan. Kenapa? Ini kita persulit, ayo kita permudah. Ya mungkin KPIG nasional atau KPIG provinsi bisa bekerja sama dengan Mbak Berli. Bagaimana teknisnya? Nanti kita ceritakan, nanti kita bentuk. Yang penting semangat dari Mbak Berli menciptakan Berli Logistik, ini kan perwakilan kita nantinya di sana setelah open minded kalau ini memang benar adanya nanti. Ya, kenapa tidak gitu. Saya tahu dan percaya untuk hari ini banyak kaum nyinyirun yang berbicara, kita nggak tahu lah ya, intinya menyakitkan hati, menyudutkan kaum pioner. Padahal kita pioner, pay network, nggak pernah mau menjelek-jelekkan orang lain. Tapi kenapa ya, kita mau bangkit, kita mau maju, kok masih ada juga rakyat bangsa Indonesia yang berpikiran negatif, berusaha menghujat, mencaci, memaki. Ini sudah luar biasa. Ya. Ini nggak boleh seperti ini. Ya. Kasihan ya Mbak Berli sudah memberikan informasi kepada kita, anaknya pun dihujat, dibully juga sama mereka. Ini adalah orang-orang yang tidak perlu ada di muka bumi ini. Ya. Jadi kita ingin berbaik sangka aja kepada semua orang. Jika nggak percaya, jika ragu, mundur. Ngapain kalian baca konten kami? Ngapain kalian tonton video kami kalau kalian nggak percaya? Dan bahkan juga ada orang, kaum nyinyirun ini, memanfaatkan konten-konten kreatif video tentang pay network, dibully habis sama dia, dicaci maki sama dia. Kenapa? Kerjanya memang itu, caci maki saja. Karena nggak pandai berkreatif. Nggak pandai membuat sebuah video yang baik. Cobalah kalian berkarya seperti yang lain. Kalau nggak percaya, tinggalkan. Kalau ragu, hentikan. Ngapain video orang diambil, dibahas satu-satu, dikupas. Ya. Jadi tolonglah teman-teman sahabat pay network, satu aja, kita kompak, kita menyatu, kita merapat, lupakan mereka yang kaum nyinyirun. Dulu katanya, ya, koin P ini paling harganya 0,0 sekian. Paling satu koin itu harganya $1. Tapi sekarang kok udah hilang ya, nggak ada berani ngomong itu. Berbagai macam exchange yang belum mendapat restu dari Nicholas Kurtim, berani menerima koin P dengan harga-harga tertentu. Salah satunya Hobi $53. Kemudian naik lagi Atlantis. Atlantis ini hebat, 35.000 yang pertama, yang kedua 35.000,8 dolar per satu koin P. Dan bahkan nanti ada yang menciptakan $150.000 per satu koin P. Ya biarkan saja. Kan mereka yang mau, bukan kami yang minta, para pioner. Itu pun dilarang sama Kurtim, tidak boleh. Kurtim yang punya, Nicholas yang punya, kok orang yang ngasih harga. Ini koin P, ini koin masa depan yang harus diprogram sebaik mungkin, sematang mungkin. Karena harus kerjasama dengan berbagai pengusaha, bekerja sama dengan berbagai negara. Berusaha memudahkan masyarakat dunia bagaimana bertransaksi dengan uang digital. Ya udahlah ya. Teman-teman yang kaum nyinyirun nggak usah kita dengarkan lagi, nggak usah kita bahas lagi. Yang penting Berli Logistik benar adanya. Berli Logistik apakah legal atau tidak legal, ini perlu kita dalami lebih jauh. Namun semangat Mbak Berli yang luar biasa kita dukung.
kita support. Suruh segera bentuk timnya, bentuk manajemennya, bentuk badan hukumnya, biar dia legal sesuai dengan aturan hukum yang ada. Kemudian Mbak Berli nanti koordinasi dengan Indonesia, mungkin cara memasukkan barang ke Indonesia. Masalah cukai. Bisa bekerja sama dengan KPIG nantinya. Jadi teman-teman, sahabat P-Network yang di Sulawesi Barat ya terjawab sudah. Berli Logistik benar adanya. Legal atau tidak legal, kita ikutin perkembangannya. Karena kita nggak tahu apakah Berli sudah ngurus izin dan lain sebagainya. Namun saya percaya semangatnya Mbak Berli ini keren abis. Perlu kita dukung di Indonesia, kita persiapkan agen-agen kita untuk bekerja sama dengan Berli. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.